Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PAIA semester 2 mohon izin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masadir Ahkam 2 yang beranggotakan Afidatul Hasanah dengan NIM 201210007, Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 201210289, dan Aldiana Faikoto Soimah dengan NIM 201210031. 1. Ijma'. Pengertian ijma'. Menurut istilah usul fikih seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Menurut madhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' al-Madinah. Menurut ulama Syiah, ijma' adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' baru dianggap terjadi bila mana kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ijma' diartikan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara' setelah Rasulullah wafat. Kehujahan ijma'. Kehujahan ijma' ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berpegang pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Syarat ijma'. Syarat ijma' ada 3. Yang pertama yaitu yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindari diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Rukun ijma' ada 4. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid. Kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Ketiga, kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. Yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah. 2. Qiyas. Pengertian qiyas. Menurut istilah, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilah atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Sebagai contoh, masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nas. Hukumnya haram berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dengan ilah hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu, setiap minum yang terdapat ilah memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya. Kehujahan qiyas. Ada beberapa pendapat mengenai kehujahan qiyas. Pertama, jumhur ulama usul. Mereka menetapkan qiyas sebagai dalil istinbat hukum-hukum syara' atau agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. 2. Sebagian ulama Syiah dan segolongan dari Mu'tazilah
Juga ulama dzariyah tidak mengakui kias sebagai hujah. Alasannya adalah karena semua peristiwa sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan sunnah baik yang ditunjukkan nas dengan kata-katanya atau tidak seperti isyarat nas atau hukum yang tersirat atau yang menunjukkan nas. Karena itu kita tidak memerlukan kias sebagai hujah. 3. Al-Kufalus Shishashi dari golongan Syafi'iyah dan Abu Hasan Al-Basri dari golongan Mu'tazilah. Keduanya berpendapat bahwa penetapan hukum melalui kias wajib kita kerjakan, baik secara agama maupun syariat. Mazhab ini sama dengan alasan mazhab yang pertama tadi, yaitu berdasarkan pada dalil-dalil dan dialog Mu'adz dengan Rasulullah sewaktu akan dikirim oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi di Yaman. Penetapan kias. Penetapan kias dibagi menjadi 4. Yang pertama, al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Contohnya, air perasan buah kurma dan anggur. 2. Al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang, sebagai lawan kata dari al-aslu. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau as-sunnah secara eksplisit. 3. Al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum tersebut tersemat pada al-aslu. Maksudnya adalah perasaan. 4. Al-ilat. Yang dimaksud dengan al-ilat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Contohnya yaitu benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan perasan air dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Peran kias dalam penetapan hukum. Keabsahan kias sebagai landasan hukum terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fikih. Jumlah ulama usul fikih sepakat bahwa dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam dan sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Sedangkan menurut mazhab Nizamiyah, Zahiriyah, dan sebagian Syiah berpendapat sebaliknya, kias tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang selanjutnya, urf. Menurut bangsa, kata urf berarti sesuatu yang dikenal atau adat atau tradisi atau kebiasaan. Sedangkan menurut syara adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa urf adalah kebiasaan atau adat istiadat masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kehujahan urf. Sebagian ulama menerima urf sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga urf bisa dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa urf sahih dapat dijadikan dasar hujah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan mengatakan bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujah. Demikian pula ulama Hanbaliyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah setelah beliau dari Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujah dengan urf. Ketentuan urf ada 5. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah. Yang kelima, urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Peran urf dalam pembentukan hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa urf merupakan salah satu metode untuk menetapkan hukum, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.